تنزيل من رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا من أهل القرآن آمين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini kita kembali diberikan kemudahan untuk membaca dan tadabbur Al-Quranul Karim. Semoga tadabbur kita terhadap Al-Quran menambah iman dan takwa kita kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Pekan kemarin kita mengakhiri sampai ayat 125. Sekarang kita masuk ayat 126 surah Al-Baqarah. Kita baca satu ayat saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qala Ibrahim rabbi ja'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu Qafnya hati-hati, jangan dibaca ke ya, yang betul warzuq, bukan warzuq. Warzuq pantulannya kurang sempurna. Yang betul warzuq, warzuq. Kemudian akhir ini dibaca tipis. Akhir, akhir bukan akhir, keliru. Akhir tipis, supaya tipis bibirnya mekar, senyum Pepsodent. Akhir. Nah, insyaallah. Tapi kalau sudah fasih Bapak Ibu tidak perlu bibir itu mekar, tidak perlu. Kalau sudah fasih
ya. Warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Sama-sama. Warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Warzuq. Tadi saya dengar ada yang baca warjuk. Za dibaca ju. Itu biasanya orang Betawi biasanya. Ya. Za dibaca ju. Sudah ajan belum? Azan, bukan ajan. Ya. Idza zulzila. Panjenengan yang kurang fasih mengucapkan huruf za, belajar di surah Al-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Itu nanti kelihatan panjenengan fasih napa. Kalau ndak fasih biasanya dibaca j. Idza juljilatil ardu jiljalaha. Bi'sal masir. Tebal sod masir. Kalau dibaca masir, masir berubah menjadi huruf sin, maknanya pun juga berubah. Masir artinya tempat berjalan. Kalau masir tempat kembali. Beda jauh maknanya. Wa bi'sal masir. Wa bi'sal masir. Wa idh qala Ibrahim. Kita terjemah dulu. Wa idh qala Ibrahim. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa. Qala dalam ayat ini diartikan berdoa, karena ucapan Nabi Ibrahim setelah ini bentuknya doa. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, Rabbi ja'al hadza baladan amina. Rabbi Tuhanku. Kalau diterjemahan apa artinya, Pak? Rabbi itu. Coba baca terjemahan ayat 126. Ya Tuhanku. Yang tepat sebenarnya Bapak Ibu, tidak ada ya Tuhanku. Tidak ada ianya. Karena di dalam ayat ini tidak ada ianya. Tidak berbunyi ya Rabbi. Kalau ya Rabbi baru diterjemahi wahai atau ya Tuhanku. Kalau tidak ada ianya berarti diterjemahkan Tuhanku. Rabbana Tuhan kami. Rabbi Tuhanku. Rabbi Tuhanku. Ij'al hadza baladan aminah. Jadikanlah negeri ini, yang dimaksud negeri Mekah, aminan, sebagai negeri yang aman. Kemudian yang kedua, warzuq ahlahu minats samarat. Limpahkanlah rizki kepada penghuninya atau penduduknya, minats samarati, dari buah-buahan. Man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Orang yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari akhir. Jadi Nabi Ibrahim itu membatasi doa ini untuk negeri Mekah dan untuk penduduk Mekah yang apa? Yang beriman. Dibatasi oleh Nabi Ibrahim. Lalu Allah luruskan doa Nabi Ibrahim bahwa fasilitas dunia itu tidak hanya untuk orang beriman. Jadi kalau kita berdoa untuk negeri agar diberikan keamanan, kemudian rizki yang banyak, ekonomi yang stabil, itu berdoa tidak hanya untuk penduduk yang beriman, berdoa secara umum.
Makanya di lanjutan ayatnya Allah berfirman, qala wa man kafara. Qala, Allah berfirman, wa man kafara. Orang yang kafir pun aku berikan keamanan dan aku juga berikan rizki kepada mereka bila mereka tinggal di kota Mekah. Fa umatti'uhu qalilan thumma attarruhu ila adzabin nar. Bedanya apa? Bedanya kalau orang kafir itu diberikan kesenangan qalilan, sebentar, hanya di dunia saja. Dapat aman di dunia, dapat rezeki banyak, ekonomi lancar hanya di dunia. Itu bedanya dengan kalau orang kafir dapatnya hanya di dunia, sedangkan orang beriman dapatnya di dunia, lebih-lebih di akhirat. Tsumma attarruhu ila adzabin nar. Kemudian aku paksa dia yang kafir itu ila adzabin nar, untuk masuk azab neraka. Kenapa dipaksa? Karena nggak mau, Pak. Nggak ada orang yang mau masuk api itu. Makanya dalam ayat ini bunyinya dipaksa. Kemudian aku paksa dia yang kafir ila adzabin nar, masuk azab neraka. Wa bi'sal masir, itulah sejelek-jeleknya tempat. Sudah paham Bapak Ibu? Belum paham? Wa idz qala Ibrahim, masih berbicara tentang Nabi Ibrahim, ayat 124 dan 125, sebagaimana yang sudah kita pelajari, juga berbicara tentang Nabi Ibrahim. Ayat ini pun berbicara tentang Nabi Ibrahim. Di ayat ini Allah menyebutkan doa Nabi Ibrahim untuk kota Mekah atau negeri Mekah. Wa idz qala, dan ingatlah ketika berdoa Ibrahim, Nabi Ibrahim. Jadi doa itu Bapak Ibu sunnahnya para nabi dan rasul, ya. Siapa yang suka berdoa berarti dia telah menjalankan sunnahnya para nabi dan rasul. Tidak ada nabi dan rasul kecuali mereka semua berdoa kepada Allah, walaupun mereka itu kekasih, ya, tanpa diminta, tanpa meminta. Kekasih itu kan asalkan ingin saja, Allah sudah tahu keinginannya. Tanpa meminta sebenarnya mereka akan diberi oleh Allah SWT. Tapi itulah adab seorang hamba kepada Tuhannya, meminta, berdoa. Maka berdoa itu termasuk sunnahnya para nabi dan rasul. Nabi Adam, ada tidak doanya dalam Quran? Apa doanya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam, Nabi Idris ada enggak doanya? Ada enggak doanya dalam Quran? Bilang aja enggak tahu, Ustaz, gitu. Ada tidak? Tidak ada, ya. Tidak disebutkan doa Nabi Idris dalam Quran. Karena cerita tentang Nabi Idris ini hanya disebutkan dalam 1 atau 2 ayat dalam Quran, Bapak Ibu. Nabi Idris. Kemudian Nabi Nuh, ada tidak doanya dalam Quran? Ada. Baca doanya, apa doanya? Nabi Nuh. Kalau la ilaha illa anta itu Nabi Yunus. Nabi Nuh, Rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laysa li bihi ilm wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Ada di Quran surah Yunus, ya. Kalau tidak di surah Yunus, surah Hud, ya, karena berdekatan. Surah apa? Surah Hud. Terima kasih sudah diingatkan. Ini senang saya kalau ngaji diingatkan ini, ya. Kemudian ada doanya, doa Nabi Ayyub, Rabbi anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Yang paling banyak doa Nabi yang disebut oleh Quran itu adalah doanya Nabi Ibrahim. Termasuk dalam ayat ini adalah doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi berdoa itu sunnah para nabi dan rasul. Kenapa nabi dan rasul itu suka berdoa kepada Allah? Karena Allah memang suka kepada hamba yang berdoa. Sebab berdoanya seorang hamba kepada Allah itu menunjukkan kelemahan dan kerendahan diri di hadapan Allah.
Sebaliknya Allah itu tidak suka kalau seorang hamba jarang berdoa. Maka Nabi bersabda, ghadiballah man lam yada'allah. Allah itu murka kepada orang yang tidak berdoa kepada Allah SWT. Ya. Bedakan dengan manusia. Kalau kita sering minta kepada manusia, hatta sekalipun kepada orang tua itu merasa tidak nyaman. Tapi sebaliknya, ketika sering minta kepada Allah, sering berdoa kepada Allah, disitulah Allah akan cinta kepada kita. Kemudian yang kedua, kenapa Nabi dan Rasul itu suka berdoa kepada Allah? Karena kekuatan manusia itu ketika dia banyak berdoa. Nabi menyebutkan, a'jazun nas man ajaza 'anid du'a. Manusia yang paling lemah itu adalah manusia yang malas berdoa. Yang paling lemah itu yang malas berdoa, ya. Maka supaya kita menjadi insan yang kuat secara ruhaninya, sering-seringlah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi mengajarkan doa dalam segala aktivitas kita, ya. Doa mau makan ada enggak? Ada. Apa doanya? Hah? Apa doanya? Bismillah. Hadis yang sahih itu hanya bismillah. Tasmiyah. Tasmiyah itu beda dengan basmalah, Bapak Ibu. Kalau basmalah lengkap, bismillahirrahmanirrahim. Kalau tasmiyah, bismillah. Nah, itu hadis yang sahih. Kalau Allahumma barik lana itu hadisnya dhaif, hadisnya lemah. Itu untuk anak-anak, ya. Sebenarnya cukup dengan bismillah. Kemudian selepas makan juga ada doa, ya. Kemudian habis makan nih, sakit perut, mau ke kamar mandi, ada doa tidak? Apa doa masuk kamar mandi? Allahumma barik lana. Tidak, ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Nah, ini sebenarnya perkara yang sebagian besar orang beriman menganggap itu perkara yang kecil. Tapi itulah sunnah Nabi, Bapak Ibu. Bayangkan kalau panjenengan ke kamar mandi, ya, 3 kali dalam sehari semalam ke kamar mandi, dan setiap ke kamar mandi membaca doa itu, berapa pahala yang didapat? Maka semakin sering ke kamar mandi, dan baca doa itu, semakin banyak pahalanya. Itu baru ke kamar mandi, belum lagi keluar dari kamar mandi dan seterusnya. Jadi Nabi itu selalu mengajarkan doa kepada kita dalam setiap aktivitas yang kita lakukan, supaya kita ini selalu ada ta'alluq, ada komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka berdoa itu sunnahnya para nabi dan rasul, termasuk Nabi Ibrahim. Banyak doa Nabi Ibrahim yang diabadikan oleh Allah dalam Quran. Di antaranya doa ini, Rabbi, Tuhanku, ij'al hadza baladan amina. Jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Rabbi, Tuhanku. Terjemahan yang lebih tepat, tidak ada wahainya, tidak ada yanya, langsung Tuhanku. Karena kalau diterjemahkan pakai wahai, Bapak Ibu, wahai itu kan menunjukkan jauh. Kalau panjenengan ingin memanggil seseorang dan orang yang dipanggil itu jaraknya jauh, biasanya dipanggil pakai kalimat nida, kan? Ada panggilan di situ, ada kalimat panggilan, hei Pak Sigit, gitu. Nah, tapi kalau dekat, perlu tidak kita menggunakan wahai itu? Tidak perlu. Ketika seorang berdoa kepada Allah dengan doa yang sungguh-sungguh, sebenarnya Allah mendekatkan dirinya kepada hamba tersebut. Maka dalam ayat ini Allah tidak menggunakan ya Rabbi, tapi langsung Rabbi, Tuhanku, menunjukkan betapa dekatnya seorang hamba dengan Allah ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rabbi, Tuhanku, ij'al hadza baladan aminah. Jadikanlah negeri ini, negeri apa yang dimaksud? Negeri Mekah. Jadikanlah negeri Mekah ini
Negeri Mekah dalam ayat ini ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kata hadza. Hadza apa artinya? Ini. Kalau itu nah, bahasa Arabnya. Nah, kalau dekat hadza ini, kalau itu zalika. Nah, pinter. Negeri Mekah dalam ayat ini ditunjuk oleh Allah dengan kata hadza, ini. Ini menunjukkan dekat. Nah, maksudnya kata ulama bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam tanda kutip mendekatkan diri kepada kota Mekah. Maka siapa yang datang ke sana, dia akan merasa begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Betul enggak? Nah, sholat di Masjidil Haram, apalagi sholat persis ya di depannya langsung Ka'bah ya, maka dia akan betul-betul merasakan kedekatan yang luar biasa dengan Allah Subhanahu wa taala ya, sehingga makan pun kadang dia lupa ya, makan pun kadang dia lupa, jadwalnya makan jam 10 ya atau jam 9 pagi dia lupa karena nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian yang kedua, sebagian yang lain mengatakan Allah menunjuk negeri Mekah dengan kata hadza, dekat, bahwa ini menunjukkan kota Mekah itu dekat di dalam hatinya orang beriman. Jadi orang beriman akan selalu rindu untuk datang ke kota Mekah walaupun berulang kali ya. Beda dengan negeri-negeri yang lain Bapak Ibu. Misalnya panjenengan ke Swiss atau ke mana tempat rekreasi dunia yang paling indah di mana Pak? Belum pernah semua ya. Misalnya di Abu Dhabi ya dan lain-lainnya. Itu kalau kita datang berulang kali, lama kelamaan biasa dan bosan dan kita akan mencari tempat yang lain. Tapi orang beriman yang datang berulang kali ke kota Mekah, dia akan selalu rindu untuk datang ke sana ya. Oleh karena itu, kota Mekah dalam ayat ini ditunjuk oleh Allah dengan isyarat dekat, hadza. Jadikanlah hadza baladan amina. Negeri ini, yakni kota Mekah, aminan, negeri yang aman. Ini doa Nabi Ibrahim untuk apa ini? Untuk negeri Mekah. Apa pelajarannya Bapak Ibu? Pelajarannya apa? Pelajaran dari Nabi Ibrahim ini apa? Kita dianjurkan untuk banyak mendoakan negeri kita di mana kita tinggal. Jangan sibuk mencela, jangan sibuk menyudutkan, jangan sibuk menghina, tapi lupa berdoa. Berdoalah untuk negeri ini. Kalau kita mencela, apa gunanya celaan kita untuk negeri ini? Tidak ada ya. Kalau kita menghina, apa gunanya? Kritik, saran boleh, tapi kalau menghina, mencela, merendahkan, tidak ada kebaikan yang didapat oleh negeri ini dari kita. Maka bila kita tidak dapat berbuat apa-apa di negeri ini untuk kemajuan negeri ini, minimal kita berdoa. Rabbi ja'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minats tsamarat ya. Berdoa. Imam Ahmad bin Hanbal berkata ketika beliau ditanya oleh santrinya, wahai imam, bila Allah memberikan satu porsi doa, hanya satu porsi saja, doamu dikabulkan oleh Allah, kira-kira panjenengan minta apa kepada Allah? Panjenengan minta apa? Kalau hanya ada satu doa yang dikabulkan, minta apa panjenengan? Minta selamat dunia akhirat. Imam Ahmad bin Hanbal ketika ditanya demikian, apa kata beliau? Saya akan minta Allah memberikan kemakmuran kepada negeri saya tinggal ini. Karena bila negeri itu makmur, yang merasakan kebaikannya bukan hanya kita. Semua orang yang tinggal di negeri itu akan mendapatkan kebaikannya. Maka ini pelajaran baik dari Nabi Ibrahim adalah dianjurkan kita untuk banyak mendoakan negeri di mana kita tinggal. Kalau negeri Mekah sudah ada doa dari Nabi Ibrahim. Negeri di mana kita tinggal yaitu di negeri Indonesia.
Kalau mau dikhususkan lagi ya di Kota Malang, mau dikhususkan lagi di mana? Di Sukun, Kebonsari. Dikhususkan lagi boleh. Jemaah rahimakumullah. Berdoa ya. Kemudian apa doa Nabi Ibrahim untuk negeri Mekah? Yang pertama, Rabbi ja'al hadza baladan amina. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman. Ya. Ada sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa amannya negeri Mekah itu setelah Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kota Mekah atau negeri Mekah mendapatkan keamanan, baik negerinya maupun penduduknya mendapatkan keamanan itu karena berkah dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa bukti bahwa Allah memberikan keamanan kepada negeri Mekah? Bukti yang pertama. Yang pertama adalah Allah membinasakan Raja Abraha ketika hendak menghancurkan kota Mekah. Ketika dia ingin menghancurkan Ka'bah, ya. Allah binasakan. Belum sampai ke kota Mekah, Bapak Ibu. Waktu itu dia sampainya di Maghmas. Ini terjadi 50 hari sebelum Nabi lahir. Artinya kota Mekah itu dijamin keamanannya oleh Allah walaupun di masa jahiliyah, di masa ketika Islam belum datang kepada mereka, ya. Dijamin keamanannya. Bukti yang pertama adalah Raja Abraha dihancurkan oleh Allah. Ketika Raja Abraha membawa pasukan yang sangat banyak, dan pasukan itu masing-masing pasukan membawa apa? Gajah. Makanya disebut Ashabul Fil, tentara-tentara bergajah, ya. Sampai di Maghmas, Bapak Ibu, gajah itu tidak mau berjalan. Tapi ketika diarahkan ke selain kota Mekah, gajah itu langsung berdiri dan berjalan dengan cepat. Tak lama setelah itu Allah kirimkan Tayran Ababil. Burung apa namanya? Nggak ada namanya burung itu. Kita tidak tahu namanya. Tapi Al-Quran menyebutnya Ababil. Ababil itu artinya datang berkelompok-kelompok. Satu kloter datang, satu kloter datang, satu kloter datang. Lalu masing-masing burung itu membawa batu, ya. Masing-masing burung membawa 3 batu, satu di mulut, yang satu di kaki. Di kaki apa di tangan itu? Nah, lalu dijatuhkan kepada Raja Abraha dan tentaranya, sehingga mereka ka'asfim ma'kul, seperti daun yang dimakan oleh ulat. Ini bukti yang jelas bahwa negeri Mekah itu dijamin keamanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Mekah itu aman dari segala macam pembunuhan, pencurian, dan segala macam kezaliman. Ini dalilnya ada di Al-Ankabut ayat 68. Awalam yarau anna ja'alna haraman aminah. Tidakkah mereka itu mengambil pelajaran bahwa kami telah menjadikan tanah haram itu sebagai aminan, tanah yang aman. Wa yutakhattafun nasu min haulihim. Adapun orang-orang yang tinggal di sekitarnya, di sekitar tanah haram, berarti sudah masuk tanah halal. Kan ada tanah haram, ada tanah halal, ya. Nah, itu tidak aman mereka, tidak aman dari pembunuhan, tidak aman dari pencurian, ya. Makanya dalam mazhab Hanafi, bila ada orang yang membunuh orang lain, kan harus dibunuh juga dalam Islam, ya. Lalu dia lari ke kota Makkah, masuk ke tanah haram, dalam mazhab Hanafi tidak boleh bunuh di situ. Tidak boleh kisos di situ. Ditangkap dulu, kemudian bawa keluar ke tanah halal. Ya. Baik. Kemudian yang ketiga, bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan keamanan kepada negeri Mekah dan penduduknya adalah mereka diselamatkan oleh Allah ketika berdagang. Ketika berdagang ke negeri Syam, berdagang ke negeri Yaman, mereka selalu diselamatkan oleh Allah. Padahal biasanya kalau suku lain atau bangsa lain berdagang ke negeri Syam, berdagang ke negeri Yaman, biasanya mereka akan terancam oleh perampokan, ya, oleh pembunuhan di tengah jalan. Tapi ketika
penduduk Mekah, penduduk tanah haram melakukan perjalanan dagang, mereka tidak diganggu. Dan para perampok itu Bapak Ibu tidak berani mengganggu, karena mereka mengambil pelajaran dari kejadian Raja Abraha. Raja Abraha ingin menyerang kota Mekah, Allah binasakan. Sehingga penduduk Mekah atau penduduk tanah haram saat itu menjadi penduduk atau penghuni yang dihormati oleh bangsa lain. Dikatakan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, faman arafahum ihtaramahum. Siapa yang tahu bahwa mereka itu adalah penduduk tanah haram, maka dia akan menghormati mereka. Kemudian bal man sufiya ilaihim wa sara ma'ahum amina bihim. Bahkan apabila ada orang yang bukan penduduk kota Mekah, bukan penghuni tanah haram, berjalan bersama mereka, Allah akan selamatkan juga mereka di perjalanan. Ini kemuliaan penghuni atau penduduk kota Mekah, karena memang Allah menjamin keamanan mereka. Berdagang Allah selamatkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, warzuq ahlahu minats tsamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Doa yang pertama dari Nabi Ibrahim untuk negeri Mekah adalah beliau berdoa kepada Allah agar negeri Mekah itu dijadikan negeri yang aman. Yang kedua, warzuq ahlahu minats tsamarat. Berikanlah atau limpahkanlah rizki kepada penduduknya, minats tsamarat, dari buah-buahan. Makanya buah yang tidak tumbuh di kota Mekah ada enggak di kota Mekah? Ada. Buah rambutan ya ada, Pak. Segala macam buah di situ ada semua. Keberkahan, ya. Bukan tumbuhnya di kota Mekah, bukan ditanam di kota Mekah, ya. Tapi dari luar, dari Yaman, ya. Buah itu didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Warzuq ahlahu minats tsamarat, dan limpahkanlah rizki kepada penduduknya, minats tsamarat, dari buah-buahan. Kalau saya simpulkan Bapak Ibu, doa Nabi Ibrahim ini untuk negeri Mekah dua. Pertama, keamanan. Yang kedua, ekonomi. Betul enggak? Yang pertama, stabilitas keamanan. Yang kedua, stabilitas ekonomi. Kenapa hanya dua yang diminta oleh Nabi Ibrahim? Karena dua perkara itulah tegaknya sebuah negara. Ya, negara yang keamanannya bagus, tapi ekonominya anjlok, juga tidak berkembang Bapak Ibu. Atau sebaliknya, ekonomi bagus, tapi keamanan tidak baik. Ya, keamanannya tidak bagus, maka akan mudah dijajah oleh negara yang lain. Jadi stabilitas atau stabilitas sebuah negeri, sebuah daerah itu akan bagus Bapak Ibu ketika memiliki dua hal, keamanan dan ekonomi yang baik, ya. Makanya Nabi Ibrahim dalam ayat ini berdoa untuk negeri Mekah dua saja, aman, ekonomi lancar, rizkinya lancar, ya. Ada sebuah daerah itu aman, tapi penduduknya miskin-miskin, ya. Ada juga kaya-kaya tapi tidak aman. Orang kalau punya harta banyak tapi hidupnya tidak aman, nikmat tidak? Tidak nikmat. Atau hidup aman tapi harta sedikit, nikmat enggak? Harta sedikit, apa-apa mau ke rumah sakit susah, ya. Mau parkir pun susah, nggak bisa bayar. Jadi hidup tidak nyaman. Nah, orang itu hidup nyaman bila punya dua itu, aman dan kecukupan rizki. Makanya Nabi bersabda dalam hadis, man asbaha minkum, siapa yang masuk waktu pagi di antara kalian, aminan fi sirbihi, aman, ya, aman di rumahnya, mu'afan fi jasadihi, sehat badannya, indahu qutu yaumihi, dia memiliki makanan yang bisa dia
makan untuk hari itu, apa kata Nabi? Faka'annama hizat lahud dunya. Maka seakan-akan dia telah dibentangkan dunia. Aman, sehat, rizki cukup. Bukan cukup buat beli mobil, cukup buat beli, bukan begitu maksudnya. Cukup itu untuk kebutuhan pokok, cukup. Dan ketika rizki seseorang itu cukup, Bapak Ibu, itulah ketenangan hidup. Kalau tidak cukup berarti apa? Miskin. Ya, tidak cukup itu di bawahnya cukup adalah miskin. Orang miskin juga bingung, Bapak Ibu. Bingung dia cari kerja dan sebagainya. Sehingga tidak fokus ibadah kepada Allah, tidak fokus dengan keluarga. Atau di atasnya cukup apa? Di atasnya cukup kaya. Orang kaya juga kadang tidak ada waktu untuk keluarga, sibuk ngurusi bisnisnya, sibuk ngurusi kerjaan dan sebagainya. Ya, gaji besar tapi kerja di luar pulau. Teman kita baru berangkat kemarin ya, Mas Doni baru berangkat ke Pulau Kalimantan. Orang Malang ke Kalimantan. Ini ada orang Kalimantan ke Malang. Itulah ya. Jadi kita tidak tahu di mana Allah memberikan rizki kepada kita. Ya. Kadang lahirnya di Malang tapi rizkinya di Kalimantan. Ada yang lahirnya di Kalimantan, rizkinya di Malang. Ya. Maka jemaah rahimakumullah, diberikan kecukupan rizki itu nikmat yang luar biasa. Maka Nabi bersabda dalam hadis yang lain, qad aflaha, sungguh beruntung. Siapa yang beruntung? Man aslama, yang Islam. Yang kedua, waruziqa kafafan, diberikan rezeki yang cukup. Ya, cukup untuk kebutuhan pokok, untuk rumah, untuk makan sehari-hari, kemudian untuk pendidikan anak, untuk pakaian, cukup. Ya. Kemudian yang ketiga, wa qanna'ahu Allahu bima atah. Qanaah, menerima dengan apa yang diberikan oleh Allah SWT. Itu orang yang beruntung. Kemudian dalam hadis tadi Nabi mengatakan bahwa orang itu telah dibentangkan dunia, bukan rumahnya besar, bukan mobilnya banyak, bukan hartanya bertumpuk-tumpuk. Orang itu seakan-akan dibentangkan dunia, kata Nabi, ketika apa? Ketika masuk waktu pagi, dia aman, badan sehat, kemudian rizki untuk hari itu cukup. Itu seperti dunia telah dibentangkan kepada dia. Ya. Maka doa Nabi Ibrahim alaihissalam untuk negeri Mekah hanya dua, yaitu mendoakan negeri Mekah agar menjadi negeri yang aman, kemudian ekonominya bagus. Allah limpahkan rizki kepada penduduknya. Ya. Karena dua hal ini merupakan tiang tegaknya berdiri sebuah negara atau sebuah daerah. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam membatasi doanya, bukan untuk semua manusia, bukan untuk semua penduduk Mekah. Nabi Ibrahim batasi penduduk Mekah yang beriman. Beliau berkata, man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Orang yang beriman di antara mereka billahi, kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir. Kenapa dikatakan hari akhir? Karena setelah itu tidak ada lagi kehidupan yang berikutnya, tidak ada. Itulah kehidupan yang terakhir. Ya. Nabi Ibrahim membatasi doa itu hanya untuk penduduk Mekah yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kenapa Nabi Ibrahim membatasi? Karena di ayat 124 Bapak Ibu, Nabi Ibrahim ketika dijadikan oleh Allah sebagai imam, sebagai panutan, Nabi Ibrahim meminta kepada Allah agar anak cucunya juga dijadikan sebagai panutan. Lalu Allah berfirman, la yanalu ahdidz zalimin. Baiklah, aku kabulkan wahai Ibrahim, tapi anak keturunanmu yang zalim tidak akan mendapati janji ini. Nabi Ibrahim ingat ayat 124 ini Bapak Ibu. Ya, ingat janjinya dengan Allah SWT. Maka Nabi Ibrahim mendoakan keamanan dan rezeki yang lancar itu dibatasi, man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Lalu Allah meluruskan doa Nabi Ibrahim, diluruskan oleh Allah.
Kata Allah, qala wa man kafara. Qala, Allah berfirman, wa man kafara, dan orang yang kafir pun, orang yang ingkar pun kepada Allah, mereka akan mendapatkan keamanan dan rizki yang lancar bila tinggal di kota Mekah. Ini pelajarannya apa Bapak Ibu? Apa pelajarannya ini? Dunia itu Allah berikan kepada yang dia cintai dan yang tidak dia cintai. Itu dunia. Maka kita tidak boleh mengukur kemuliaan seorang itu dengan dunia. Karena dunia itu Allah berikan ila man yuhib wa man la yuhib, kepada orang atau kepada manusia yang ia cintai dan kepada manusia yang tidak dia cintai. Ada tidak orang yang ingkar kepada Allah tapi hartanya banyak? Banyak, hadirin. Fir'aun itu kurang kaya apa sehingga dia mengaku sebagai Tuhan? Korun dan lain sebagainya, ya. Jadi dunia itu tidak bisa menjadi tolak ukur seseorang itu mulia atau tidak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Orang itu mulia bila dia bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini Allah berfirman, qala wa man kafara. Orang kafir pun akan mendapatkan. Karena fasilitas hidup yang Allah berikan ini tidak hanya untuk orang beriman, semua mendapatkan. Allah memberikan udara, apakah khusus untuk orang beriman? Tidak. Orang kafir pun juga mendapatkannya. Matahari, orang kafir pun juga mendapatkannya. Jadi dunia ini umum. Allah berikan kepada hamba yang dia cintai dan Allah berikan kepada hamba yang tidak dia cintai. Tapi kalau iman Bapak Ibu, iman itu Allah hanya memberi kepada hamba yang Allah cintai. Maka kita semua orang beriman, berarti kita ini hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik. Jadi orang kafir itu juga mendapatkan keamanan dan juga mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Bedanya apa? Fa umatti'uhu qalila. Aku berikan kesenangan kepada orang kafir itu qalilan. Apa artinya qalil? Qalil sedikit atau sebentar. Qalil juga bisa bermakna sebentar. Kata Allah, wahai Ibrahim, keamanan dan rezeki itu tidak hanya aku berikan kepada yang beriman, tapi kepada yang kafir pun aku berikan. Cuman yang kafir fa umatti'uhu qalilan. Aku berikan kesenangan kepada mereka itu qalilan, sebentar. Hanya di dunia saja. Sesuatu itu kalau berakhir Bapak Ibu, ya akan sebentar. Orang hidup 100 tahun, 200 tahun. Ujung-ujungnya kalau berakhir Bapak Ibu, ya sebentar. Yang lama itu bila abadi. Maka dunia ini sebenarnya dikatakan oleh Quran mata'un qalil, kesenangan yang sebentar, ya. Orang ngubur-ngubur sampai tidak sholat, sampai lupa kepada Allah Subhanahu wa taala hanya untuk mencari yang sebentar, itu kan rugi. Mencari kehidupan yang sebentar, meninggalkan kehidupan yang abadi, ya. Maka orang kafir itu Allah kasih keamanan, Allah kasih rizki kepada mereka. Kadang rizki mereka itu lebih banyak dibandingkan orang beriman, ya. Tapi rizki yang dikasih oleh Allah kepada mereka itu qalilan, sebentar, hanya di dunia. Berapa lama di dunia ini? Kalau umat Nabi itu baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70, Bapak Ibu. Orang itu sehebat-hebatnya orang menjaga kesehatannya, ujung-ujungnya apa? Mati. Ujung-ujungnya meninggal, ya. Sebanyak apapun uang orang itu untuk mengobati penyakitnya, kalau sudah waktunya mati, ya mati, ya. Maka bila kita mencari dunia untuk kehidupan kita hanya di dunia, rugi. Carilah dunia ini untuk kehidupan kita di akhirat. Ketika mereka sudah meninggalkan dunia ini, thumma attarruhu ila adzabin nar. Aku akan paksa dia ila adzabin nar, untuk masuk neraka. Dipaksa oleh Allah.
Karena orang tidak ada manusia yang ingin masuk api dengan sendirinya, tidak ada. Ya, diikat oleh Allah dengan dirantai. Rantainya sepanjang 70 hasta. Disebut oleh Allah dalam Quran surah Al-Haqqah. Thumma fi silsilatin sab'una dhira'an fasluku. Itu ada di surah Al-Haqqah. Allah rantai sebelum masuk neraka itu, Allah rantai sab'una dhira'an. Rantai itu sepanjang sab'una dhira'an, 70 hasta. Fasluku, lalu Allah perintahkan malaikat untuk menyeret hamba itu atau manusia itu masuk neraka. Jadi dipaksa mereka untuk masuk neraka. Sebagaimana ayat ini, thumma attarruhu ila adzabin nar. Kemudian aku paksa dia ila adzabin nar, menuju azab neraka. Wa bi'sal masir, dan itulah sejelek-jeleknya tempat. Ya. Kalau ada orang punya rumah kecil, sempit rumahnya, sebenarnya ada yang lebih jelek, ada yang lebih sempit daripada itu, yaitu neraka. Allah katakan wa bi'sal masir, itulah sejelek-jeleknya tempat kembali. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.